Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini waktunya pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, pada bab 1 ini kita belajar tentang surat Al-Alaq. Kemarin anak-anak sudah menuliskan ya surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 19. Nah, sekarang coba kita membaca bersama-sama kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bunyi dari surat Al-Alaq mulai dari ayat 1 sampai ayat 19. Nah, anak-anak, kira-kira sudah ada yang tahu belum artinya dari ayat 1 sampai 19 tadi? Kalau sudah, berarti anak-anak hebat sekali. Kalau belum, simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. La innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Au amara bit taqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Alla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u az-zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah.
penyiksa orang-orang yang berdosa. La tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Nah, anak-anak sudah tahu isi kandungan dari surat Al-Alaq belum? Nah, mari kita simak bersama-sama isi kandungan dari surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96. Diturunkan setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qadar. Di dalam surat Al-Alaq terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, ayat 1 sampai 5 ini turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Oleh karena itu, kita peringati sebagai nuzulul Quran. Semua ayatnya turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat yang kedua. Al-Alaq artinya segumpal darah. Dalam ayat pertama sampai ayat 5, kita diperintahkan untuk membaca. Hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat. Maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh, karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Di samping itu, dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita kepada Allah akan semakin tebal, sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Nah, ayat selanjutnya berisi mengenai peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad untuk melakukan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad ke tanah apabila dia mendapati Rasulullah sedang sholat. Namun kenyataannya, setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sedang sholat, ia mundur tidak bisa mendekati Nabi Muhammad. Apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya. Karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan bersayap-sayap. Manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah. Ketika manusia merasa dirinya kaya dan berkecukupan, bahkan ia menjadi takabur, menjadi sombong, dan menganggap orang lain remeh, karena merasa orang lain tidak ada yang mampu menandinginya. Nah, orang yang seperti itu, Allah pasti akan mengazab orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak. Hal ini seperti Abu Jahal yang diancam oleh Allah, karena selalu merintangi Nabi Muhammad yang hendak melaksanakan sholat. Nah, kemudian pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang yang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itu tadi terjemahan dari surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 19 dan juga isi kandungannya. Sekarang Bu Yin punya tugas untuk anak-anak. Tugasnya yaitu menghafalkan surat Al-Alaq tidak pakai terjemah dari ayat 1 sampai 19. Tidak pakai terjemah ya anak-anaknya, hanya Arabnya saja. Sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.